Oh, apa duduk demo? Shalom, baru dapat yang begini kan memang dapat anggota dewan. Oh, buka ini kok ada nasi. Nasi merah nih. Yo. So kasih kata langsung. Diam, oto diam. Saksi punya apa? Maka seperti ini. Sini kanan kiri banyak khusus ketika kontrak multimedia ini.
seterusnya. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita boleh menyaksikan karya Tuhan di tengah-tengah keluarga Katian Dago Senduk dan keluarga Mahipi Aleno. Oleh karena mereka mempersiapkan kedua anak mereka, Sandi dan Bella, untuk berkomitmen masuk dalam hidup berumah tangga. Memang kalau di jemaat di sini, Sandi dan Bella ini cukup kreatif, apalagi dalam ibadah-ibadah. Karena kan dua-dua orang tua ini punya talenta, punya bakat. Sandi kan bakat Tuhan kasih bakat bermain musik. Kalau Bella worship leader boleh, singers boleh, artinya itu kan bakat. Jadi kalau ketika orang berkomitmen menikah, dua bakat ini saling mengisi. Tapi terutama ketika mereka menikah karena mereka mau berkomitmen. Dorong-dorongnya selama bertahun atau selama pacaran kan. Apalagi coba ke belakang. Mereka kalau tutup di muka dan belakang. Namun Bapak Ibu, komitmen ini yang diambil oleh kedua saudara kita dan juga ditopang oleh orang tua. Yang pasti bahwa hidup rumah tangga memang tidak semudah yang orang bayangkan. Banyak orang ketika mempersiapkan diri masuk dalam kehidupan rumah tangga, yang mereka siapkan pesta pernikahan, bukan pernikahan itu sendiri. Beda toh? Pesta pernikahan dan pernikahan. Kalau pesta pernikahan yang disiapkan semua yang serba, ya tentu serba mewah. Dia pesta yang disiapkan. Padahal pada dasarnya yang harus disiapkan apa? Pernikahan itu sendiri. Pernikahan itu sendiri harus disiapkan. Karena kalau untuk pernikahan itu tidak disiapkan dengan baik, dengan iman Kristen, pasti ketika kita akan menghadapi persoalan-persoalan hidup berumah tangga, orang bisa goyang, orang bisa goncang.
Sedangkan suruh 10 tahun menikah, 15 tahun menikah, cerai. Di zaman Mirdan itu dengan Lia Kando hampir 25 tahun orang dah kawin, pasti bisa berpisah. Iya tuh, 25 tahun di zaman Mirdan itu, dengan Lia Kando tuh 25 tahun orang dah menikah, pasti pada akhirnya bisa pisah. Karena itu kesaksian gereja mau mengatakan begini, bahwa konsep pernikahan gereja itu adalah bagaimana kehidupan orang percaya akan menikah harus memahami benar apa konsep pernikahan Kristen. Konsep pernikahan Kristen itu adalah seumur hidup. Nah, ini yang harus dimengerti oleh Sandi dan Bella. Saya percaya orang semua tahu ini, Pak. Konsep pernikahan Kristen kan seumur hidup, bukan seumur jagung. Bukan 3 bulan anak, sepasti cari lain, bukan. Jadi Sandi, Nang Bella boleh dua, tahu tuh, hari-hari di sini berdoa. Beta jawab Pak. Jadi pernikahan itu seumur hidup. Jadi Sandi dan Bella sudah mengerti. Dan hanya maut yang dapat memisahkan. Yaitu pernikahan Kristen Bapak Ibu, cuma maut tuh bisa dipisah. Memang ada orang suka-suka mulai, karena dia takut tuh firman, cuma maut yang bisa memisahkan, sehingga dia tidak boleh pikir apa-apa. Harus tetap setia istri suami. Kalau dalam Alkitab Bapak Ibu yang kita baca, Mazmur 128 dikatakan berbahagialah setiap orang yang takut akan. Berbahagia ini pemahamannya luas. Tapi Alkitab bilang dalam kitab Mazmur ini, berbahagialah setiap orang yang takut. Orang yang takut Tuhan, dia akan menikmati kebahagiaan secara rohani dalam hidupnya. Dia akan menikmati kebahagiaan itu. Kalau dia takut Tuhan, pasti dia akan takut melakukan sesuatu yang ada di sekitar dia, tentang kejahatan, bahkan hal-hal lain. Kalau dia sudah tidak takut Tuhan, ya sedang Tuhan dia takut, cuma mau nih. Iya toh? Nah ini bahaya. Ini dapat menghancurkan keluarga, dapat menghancurkan persekutuan, bahkan dapat menghancurkan negara. Kalau Tuhan dia sudah takut, semua yang dia bikin itu bisa menghancurkan apapun yang dia lakukan. Karena itu Mazmur bilang berbahagialah setiap orang yang takut Tuhan. Kalau suami istri takut Tuhan, dia tidak akan macam-macam di luar. Kalau Sandi dan Bella takut Tuhan, biar karena kerja di luar negara Sandi 3 bulan setelah datang, Bella tetap percaya pada. Karena dia tahu ini Sandi ini takut Tuhan. Begitu sebaliknya. Karena itu Bapak Ibu, firman Tuhan secara singkat mengatakan berbahagia setiap orang yang takut Tuhan. Kemudian dikatakan juga yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Kebahagiaan keluarga adalah selain takut Tuhan dan hidup dalam firman. Banyak masalah hidup rumah tangga, tapi kia pada berujung perceraian. Nah, ini kita tolong bahasa lagi kan. Apalagi orang Kristen, apakah gereja membenarkan perceraian? Nyada ada satu gereja yang membenarkan perceraian. Nyada satu pendeta yang setuju tentang perceraian. Ya pokok waktu menikah habis semangat sekali, hidup setia sampai mati. Mas atau 10 tahun mau sel bercerai dengan alasan nggak cocok buat pendeta. DP mama terlalu banyak ikut campur, DP papa terlalu banyak ikut campur. Tapi doi kurang itu ambil waktu mau dipatokan, mau dibilang bagus-bagus semua. Setelah 3 tahun menikah, so bilangnya tidak cocok. Ini kan aneh. Tuh lalu tapi anggota jemaat waktu kita di bagian utara begitu deh. Sandi dan Bella mesti dengar ini. Satu Jawa, satu orang Sanyang. Waktu pengabaran pasti bilang begini. Waduh dua bilang begini. Mereka tahu sobaku belajar budaya. Iya tuh. Sobaku belajar budaya mereka. Sudah pendeta. Betul-betul sudah terang karena di Semarang. Sedangkan di Karame. Sudah pendeta. Bawa berapa di mana? Orang kok coba ke WA. Karena tuh laki-laki gampang. Untuk perempuan saya di Semarang. Jadi kemudian
pulang Indonesia belum pulang lebih suruh tapi sikit di Jawa dah pada cewek masuk gereja sana sudah akhirnya semua aku tahu keluarga semua aku tahu semua ya no jadi 3 tahun semula bergoyang kita pindah tele dari situ kita pindah tele ya bisa pindah tele baru 3 bulan nama tuh Ramon sama kereta nama Pak itu seurus cerai mau bilang nggak boleh makanya kan itu 5 tahun lalu ternyata yang baik-baik orang tua mau dibilang so tahu lah orang tua so tahu semua aku tahu budaya semua aku belajar pelakuan hidup setia sampai mati sebagaimana firman. Nah sekarang begini iya bagaimana kok kita begini oh tuh perempuan so bilang ABC waktu DPR laki-laki so bilang ABC sama begini apa akhirnya rumah berpisah. Ini menjadi pergumulan bagi keluarga-keluarga muda Kristen. Kan bagaimana untuk pendeta yang sekawin, kita yang seberkati. Karena itu memang pernikahan itu tidak mudah. Karena ketika kita bergumul dengan pergumulan keluarga, lalu orang tidak takut Tuhan, goyang tuh keluarga Bapak Ibu. Sedang 15-20 tahun ya goyang itu keluarga itu. Tuh anak-anak SMA apa mama mau setel mau cerai. Mau bilang sampai harus kembali ke orang, harus kembali Pasani dan Bella. Mau dua sobat komentar menikah, nanti mau ada pergumulan pasti. Nah mungkin tuh, waktu ada pergumulan mau Bella datang Pak Mama. Kong UPSD bilang, so itu semua aku bilang jangan, nggak ikut akan. Karena begitu deh Sandi, nggak boleh mau dekat begini. Kong dua kalau bakal lain, dia jawab sehebo. Jangan bakal lain kong di Sandi nak jawab itu mana? Atau ada yang sedikit? Nggak tahu. Jangan bakal lain kong setiap minggu. Tuh Bella kekurangan, dibilang dari ujung sana sampai di Kuala Belakang. Nah itu Bella marah Pak Sandi datang sini Pak Pendeta wilayah konek bicara lagi di sana. Nggak boleh. Hidup rumah tangga orang masalah selesaikan dalam rumah tangga. Begitulah mama ketika orang tahu anak-anak ada masalah, mama kasih solusi. Jangan mama kasih panas, papa kasih panas, nggak boleh. Kalau ada masalah, bawa dalam doa. Ada mama papa, ada orang-orang rohani yang bisa menolong. Kita aja bilang di keluarga muda Kristen, kalau ada masalah mau nih, jajak kita mau nih teman-teman. Kok nggak tahu lagi teman-teman pang malas masuk gereja, udah mau solusi apa? Iya tuh, orang anak-anak ada masalah pernikahan, kok mau bicara ke teman-teman? Ini teman-teman lempang malas masuk gereja, udah mau solusi apa? Paling bilang begini, cerai itu masih muda kok kan? Itu lebih solusi. Kecuali kalau orang tahu, orang taman, orang rohani, orang bergereja, dia akan solusi baik. Ada pendeta, ada persus, ada orang tua, mau dipegang, kesetiaan keluarga. Itu yang kita bilang kalau orang tua, keluarga itu takut akan Tuhan. Jadi kalau kunci hidup rumah tangga, kalau takut Tuhan, apapun yang dia alami, karena dia takut Tuhan, maka dia akan kembali dalam firman. Dia akan sembahyang, dia akan berdoa, dia akan mencari orang-orang rohani yang dapat menolong dia. Begitu juga Bella. Bella dan Sandi kan semua tahu dan berdua karena sholat orang, apalagi cuma berbuat dekat begitu. Jadi semua belajar. Tahu apa tuh Sandi PWW? Yang nggak suka jangan Bella kan tuh angka-angka. Kali kan begitu tuh ke rumah tangga. Ada tuh suami P yang nggak suka, mereka istri memarah, itu terus dia bilang. Tuh suami P kekurangan, begitu juga sebaliknya. Ada tuh istri kekurangan karena dia marah, istri kekurangan dia angka terus. Nggak boleh deh. Harus satu saling memahami dan mengerti. Jadi Bella dengan Sandi dua harus saling jaga mulai rumah tangga. Orang di luar mau bilang ABC tentang Moni pusing amat, yang penting mau dibangun oleh keluarga itu maksudnya. Tetap dalam kesetiaan takut Tuhan, saling menghormati, saling menjaga, saling melindungi Sandi, melindungi Pak Bella
jaga nama baik dari Sandi, jaga orang tua dengan baik, keluarga, jadi contoh, jadi teladan. Murid dua ini kan ada mau kawin, bukan karena ini bela suami itu. Murid dua kan kita tahu selalu berdoa. Iya toh, kalau kan punya kesetiaan cinta. Jadi beta bilang kata pertahankan. Moni harus bisa tampil begini kan. Ketika Moni menikah, Moni harus bisa tampil jadi teladan. Begitu. Supaya orang bilang begini, tentu orang ada menikah karena orang punya rasa cinta bersama hidup berumah tangga. Iya toh? Jadi teladan. Kemudian di mana nanti Moni berada, maka di situ Moni membangun hidup berumah tangga dan bersosialisasi dengan saudara-saudara. Ada kolom, ada lingkungan, bersosialisasi. Paling akhir. Jadi Sandi dan Bella mereka mengharapkan ini ikatan pernikahan ini pegang sungguh-sungguh sampai akhir hidup. Karena cuma maut yang dapat memisahkan. Jangan Sandi dengan sobat gitar di acara bebas sana, banyak cewek-cewek lihat tuh, ketiga kayak ini, pemain musik lah yang begini. Nah, karena dia pada orang ada bapak Bella di rumah. Jadi musik pegang itu ikatan cinta awal yang terbina, terbentuk sampai masuk dalam pernikahan. Begitu juga Bella. Saling menghormati, saling menghargai seperti tubuh Kristus. Menghormati, menghargai suami istri, menempatkan Tuhan dalam hidup rumah tangga dan hidup takut akan Tuhan. Paling akhir juga orang tua mari terus memotivasi, mengarahkan, edukasi, hadir bersama-sama dengan kedua saudara kita ini, keluarga baru, sehingga mereka dapat membina hidup rumah tangga di atas dasar takut akan Tuhan. Demikian firman Tuhan di sore ini. Amin. Lalu telah diumumkan kepada saudara pada hari ini akan diteguhkan dalam nikah yang kudus Saudara Sandi Arkadia Dago dan Saudari Bella Kensia Mahipe. Karena tidak ada faktor-faktor yang menghalangi pelaksanaan rencana ini, maka sekarang kita akan meneguhkan nikah mereka. Tetapi sebelumnya perlu dipelajari dengan jelas apa maksud dan tujuan nikah. Pertama, maksud dan tujuan nikah adalah menciptakan dan memelihara persekutuan hidup antara laki-laki dan perempuan yang meliputi segala bidang dan berlaku untuk seumur hidup. Maksud dan tujuan nikah ini dapat dicapai bila kehidupan bersama suami istri didasarkan atas kasih dan atas kesetiaan yang tersedia dan dicontohkan dalam hubungan antara Yesus sebagai kepala gereja dan jemaatnya sebagai tubuhnya. Kedua, pembentukan keluarga. Jika suami istri mendapat anak dengan pertolongan Tuhan Allah Pencipta, maka persekutuan hidup antara suami istri diperluas dan dipererat. Tetapi kalau kehidupan bersama
maka persekutuan hidup antara suami istri tetap dipelihara sebagaimana maksud dan tujuan nikah yang pertama tadi. Tugas dan tanggung jawab suami istri adalah pertama-tama saling mengasihi, saling melayani, saling mendorong, saling membangun, tapi juga bersama-sama mengasihi dan melayani, mendorong dan membangun orang lain, khususnya anak sendiri jikalau ada. Sebab itu persekutuan hidup yang mengabaikan berdoa bersama, menyanyi bersama, membaca Alkitab bersama, beribadah bersama makin lama makin lemah. Sebaliknya persekutuan hidup yang berjalan pada jalan yang dikehendaki Tuhan makin lama makin sempurna. Setiap nikah yang berjalan pada jalan yang dikehendaki Tuhan akan diberkati oleh Tuhan dan akan menjadi berkat bagi orang lain, baik bagi mereka yang berada di luar rumah tangga dan halaman mereka. Demikianlah maksud dan tujuan nikah dan tugas serta tanggung jawab suami istri secara singkat. Saya undang kedua mempelai untuk berdiri. Saudara-saudara, di depan kita telah berdiri saudara kita yang bersedia menyatukan dalam nikah mereka dengan jemaat agar menjadi nyata kepada kita bahwa mereka bersedia memenuhi panggilan Tuhan. Maka kami akan mempersilakan mereka bertanggung jawab secara jujur di hadapan Tuhan dan jemaat yang hadir ini sebagai saksinya. Pertanyaan-pertanyaan yang berikut ini. Kepada mempelai laki-laki, Saudara Sandi Arkadia Dago, apakah saudara mengaku di hadapan Allah dan jemaat yang hadir ini sebagai saksinya bahwa saudara menerima saudari Bella Ketsia Mahipe sebagai istri saudara, bahwa saudara akan mengasihi dan melayani istri saudara baik pada waktu suka maupun duka, bahwa saudara sebagai seorang suami yang beriman dan setia akan memelihara istri saudara, bahwa saudara akan menuntut kehidupan yang kudus bersama dengan istri saudara dengan Injil Yesus Kristus, bahwa saudara tidak akan meninggalkan istri saudara dan hanya akan tercerai dari dia karena malu. Saudara Sandi Arkadia Dago, apakah jawab saudara? Ya, saya mengaku dengan segala. Amin. Kiranya Tuhan mendengar dan mendukung jawaban saudara Sandi. Kepada mempelai perempuan, Saudari Bella Ketsia Mahipe,
Apakah saudara mengaku di hadapan Allah dan jemaat yang hadir ini sebagai saksinya bahwa saudara menerima saudara Sandi Arkapiandaru sebagai suami saudara? Bahwa saudara akan mengasihi dan melayani suami saudara baik pada waktu suka maupun duka. Bahwa saudara sebagai seorang istri yang beriman dan setia akan memelihara suami saudara. Bahwa saudara akan menuntut kehidupan yang kudus bersama dengan suami saudara sesuai dengan Injil Yesus Kristus. Bahwa saudara tidak akan meninggalkan suami saudara dan hanya akan tercerai dari dia karena malu. Saudari Bella Ketsia Mahipi, apakah jawab saudara? Ya, saya mengaku dengan segenap hatiku. Amin. Tuhan mendengar dan menemukan setiap jawaban saudara. Pemasangan cincin. Saudara-saudara, cincin ini adalah simbol terikatnya perempuan dan laki-laki, terikatnya mereka, dan juga sebagai simbol terikatnya peneguhan nikah dari kedua saudara kita ini, sehingga mereka dipersatukan bukan lagi dua tapi satu. Karena itu mempelai pria akan memasangkan cincin ini kepada mempelai perempuan. Silakan berhadapan, Ella. Bella Ketsia Mahipi, aku mengambil engkau sebagai istriku dan memberikan cincin ini kepadamu sebagai tandanya. Sandi Arkapiandaru, aku menerima engkau sebagai suamiku dan memberikan cincin ini kepadamu sebagai tandanya. Saya undang Bapak Ibu, saudara untuk berdiri. Sebagai pelayan Yesus Kristus, saya meneguhkan nikah saudara dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Silakan berlutut.
yang oleh anugerahnya telah memanggil saudara-saudara dalam nikah yang kudus ini. Kiranya mengikat saudara-saudara dengan kasih dan kesetiaan yang benar, serta mengaruniakan saudara-saudara berkatnya. Amin. Jemaat silakan duduk, kita dengarkan pujian dari kedua saudara. Kau hiasi kehidupanku ciuman kasih dari suami kepada istri. Namun saya ingin mengambil waktu sejenak di mana saya ingin Santi dan Bella mohon doa restu. Papa mama mau kasih doa restu pada orang di tempat ini. Jangan sampai di resepsi sana sudah ada waktu. Silakan Santi dan Bella pergi papa mama papa orang tua mohon doa restu supaya mau keluarga langgeng diberkati. Mulainya nak lupa papa mama papa ketika mau berhasil sebagai tanda, hai anakku dengarkanlah nasihat
Tuhan untuk mama, papa, dan mohon maaf ketika sebelum masuk rumah tangga ada hal-hal yang kurang, yang salah yang dilakukan sehingga menyakiti hati orang tua. Mohon doa restu. Dengan cara Sandi, dengan cara Bella. Berikanlah doa restu kepada anak-anak kita dalam menampaki kehidupan rumah tangga. Maha Papa akan senantiasa berdoa bagi keluarga ini, anak-anak mereka, supaya terus diberkati, supaya terus tetap kuat dan sehat, tidak pernah melupakan orang tua yang senantiasa mengarahkan mereka. Ya, terima kasih Bella. Inilah doa restu dari orang tua kepada Sandi, kepada Bella untuk hidup berumah tangga mereka. Kalau sudah selesai, Sandi dan Bella akan ke mamanya Bella dan orang tua bermohon doa restu. Jadi berdiri orang tua dari Bella, berikanlah doa restu yang terbaik kepada anak kita. Inilah momen yang terpenting ketika di rumah gereja ini mereka mendapatkan doa restu untuk perjalanan hidup berumah tangga mereka. Banyak kekurangan, banyak kesalahan sebagai anak, tetapi di saat inilah momen yang bagus orang tua mengarahkan dan memaafkan segala kekurangan mereka, sebab mereka akan menjadi satu keluarga yang mandiri, sehingga doa restu inilah diberikan kepada anak-anak ini. Ya, terima kasih Mama Papa yang sudah memberikan doa restu yang terbaik bagi Sandi dan Bella. Sandi Bella masih tak berdiri di sini. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang ada dalam gereja ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, saya mengumumkan bahwa hari ini Jumat 10 Mei 2024, Saudara Sandi Arkatiandago dan Saudara Bella Ketsia Mahipe telah diteguhkan dan diberkati dalam nikah yang kudus ini, sehingga mereka menjadi suami istri. Dengan demikian mereka telah menjadi satu keluarga Kristen yang baru, yakni keluarga Katiandago Mahipe. Kita tepuk tangan, kita berikan. Kepada suami istri yang baru, percayalah kepada Allah dan camkanlah benar-benar bahwa Tuhan Allah kita telah menjodohkan saudara berdua dalam nikah yang kudus ini. Karena itu dengarkanlah petunjuk Tuhan mengenai persekutuan hidup suami istri yang tercantum dalam ke-10 firman Tuhan. Antara lain di dalamnya dikatakan, jangan berzina, jangan mengingini istri atau suami sesamamu manusia. Karena itu
Apa yang dipersatukan Allah janganlah diceraikan oleh manusia. Dan penyerahan Alkitab kepada keluarga yang baru ini akan diberikan oleh penatua dan diaken. Jadi penatua dan diaken akan menyerahkan, perenkus akan menyerahkan Alkitab dan akte nikah dari jemaat Eklesia Sario Titiwungan. Tadi ada Pak Sekretaris, Pak Sekretaris. Kalau tidak ada, penatua dan diaken yang akan menyerahkan. Saya menyerahkan Alkitab ini kepada kalian berdua untuk dibaca dan direnungkan setiap hari. Ya, terima kasih. Ya, silakan duduk keluarga yang baru sambil bertukar tempat duduk. Mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, karena sore ini kami semua boleh menyaksikan akan kasih Tuhan, di mana Tuhan telah menyatukan kedua saudara kita, Saldi Dago dan Bella Siman, menjadi satu keluarga Kristen yang baru, keluarga Katianda Dago. Kami berdoa Tuhan berkati mereka, tuntun mereka Tuhan. Dalam menapaki hidup berumah tangga, hikmat-Mu akan mengalir. Mereka akan sadar kalau mereka tidak hidup taat, setia dan takut Tuhan, Presiden.
dengan cantik, baru saja yang peduli.
diucapkan terima kasih untuk seluruh pelsus dan pendeta dari Jemaat Pemimpin Indonesia Syariah Titiwungan. Dan seperti yang diinformasikan oleh Ibu Pendeta Sel. Shalom, damai di hati, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia, keluarga besar Katian Dago Sedo dan keluarga besar Mahipe Alelo yang sangat berbahagia, senyum dulu sedikit ya kan? Kedua anak kekasih Sandy dan Bella yang oleh kasih sayang Tuhan tadi diberkati dalam pernikahan yang kudus, membentuk keluarga Kristen yang baru, keluarga Katian Dago Mahipe, yang saya sangat kasihi, belahan jiwa saya, tulang rusuk saya, penolong yang sepadan, yang hari ini oleh kasih Tuhan dipercayakan menjadi pejabat Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe. Istri terkasih Dr. Rita Tuan, yang saya hormati saudara saya yang juga oleh kasih Tuhan dipercayakan menjadi pelaksana tugas Sekretariat Dewan. Tadi juga disebut Ibu Direktur Politeknik, Ibu Mahipe Alelo, Bapak Ibu, tokoh agama, tokoh masyarakat, para hamba Tuhan yang saya tidak bisa sebut satu persatu, seluruh tamu undangan yang oleh kasih Tuhan boleh hadir memenuhi undangan keluarga baru, keluarga Katian Dago Mahipe. Di kesempatan yang berbahagia ini tentunya kita semua, festival kedua keluarga rukun keluarga besar ini Katian Dago Sedo dan Mahipe Alelo dan anak kedua anak kasih yang untuk keluarga baru, keluarga Katian Dago Mahipe, dan kita semua patut memanjatkan puji syukur oleh karena kasih anugerah penyertaan berkat perlindungan dari Tuhan Yesus Kristus sehingga hari ini kedua anak kekasih rencana yang sudah direncanakan bisa terwujud. Nah, di kesempatan yang berbahagia ini saya sudah mewakili sekalian tamu, mewakili keluarga, ya kan? Ini anak serani saya ini bertugas sama-sama dengan kita di Dewan, ya. Jadi masih THL tapi kita berdoa supaya bisa masuk juga di P3K. Tentunya apa yang ingin disampaikan tidak jauh seperti yang disampaikan tadi waktu pemberkatan kita. Karena dasar pernikahan bagi kita orang percaya sangat jelas ada di firman Tuhan. Nah, Sandy dan Bella gampang ingat. Ada 3 hal yang saya mau sampaikan, dari Bapak mau sampaikan ya. Yang pertama, pernikahan itu adalah rencana Tuhan. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, Tuhan sudah punya rencana bahwa manusia itu tidak baik seorang diri. Ya kan? Kejadian 2 ayat 18 Tuhan berfirman, manusia itu tidak baik seorang diri, baiklah aku menjadikan penolong yang sepadan. Jadi hari ini Sandy oleh kasih Tuhan telah mendapatkan penolong yang sepadan, ya, tulang rusuk. Dan selama saya kasih sambutannya harus saya dengar lagu pernikahannya itu terima kasih ucapan yang refnya apa? Tulang rusuk, ya. Nah itu dia, ya kan? Itu lagunya enak sekali, kan? Nanti video pulang ini, tahu? Cari di YouTube atau menyanyi semangat pasti serius dan tersambung, ya kan? Menyanyi itu lagu ini, ya kan? Tulang rusuk. Jadi itu yang pertama, bahwa pernikahan adalah bagian agenda rencana Tuhan.
Tujuannya apa? Supaya menghasilkan turunan ilahi untuk memerintah di dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini. Ya kan? Jadi nanti kalian berdua akan dikaruniai Tuhan untuk mendapatkan turunan ilahi. Karena ini rencana Tuhan hal yang kedua, maka janji pada waktu kalian berdua mengucapkan janji itu pendeta cuma di saluran, tapi Tuhan Yesus hadir. Ya, makanya dia bilang di Matius 19 ayat 6, apa yang telah dipersatukan Allah tidak bisa diceraikan oleh manusia. Demikianlah mereka satu. Dan hal yang ketiga, pernikahan kalian berdua tujuannya untuk kemuliaan Tuhan. Dari Tuhan Yesus oleh Tuhan Yesus kepada Tuhan Yesus bagi Tuhan Yesus dan kemuliaan. Roma 11 ayat 36. Kenapa pernikahan orang percaya menjadi bagian agenda juga dari iblis untuk membuat beban? Karena kita tahu bersama iblis tidak mau rencana Tuhan terjadi. Dan Sulawesi Utara termasuk 5 provinsi terbesar kasus perceraian. Padahal tiap 5 meter gereja. Ya, makanya di agenda Allah ini mau digagalkan oleh iblis. Ya kan? Jadi dalam menjalani kehidupan kalian berdua, percayalah, kebahagiaan itu hanyalah buah. Karena pandangan umum kalau ditanya untuk apa berkeluarga, nikah supaya bahagia, itu buah. Yang menjadi pokoknya adalah Tuhan Yesus. Ya, pada waktu pernikahan kalian berdua mengalami Tuhan Yesus dalam pernikahan, maka pasti akan ada persoalan, pasti akan ada pergumulan. Tapi pada waktu kalian berdua mengalami Tuhan, maka segala sesuatu itu pasti bisa dilewati. Ya, makanya dia bilang begini, kalau dia tujuan cuma bahagia itu cuma buah. Banyak orang cuma cari buahnya, maka pada waktu tidak ketemu, tidak menghasilkan buah, buyar. Makanya firman Tuhan bilang di Yesaya 48 ayat 18, jikalau kamu melakukan segala perintah-perintahku, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka ini jadi Tuhan, ya, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang terus mengalir, dan kebahagiaan kalian berdua akan terus bertambah-tambah seperti gelombang laut yang tidak pernah putus. Maka jalanilah kehidupan, percayalah, hari ini Tuhan telah berkati kalian berdua, Tuhan Yesus telah berkati. Dan doa Daud di 1 Tawarik 17 ayat 27, apa yang diberkati Tuhan diberkatilah untuk selama-lamanya. Hari ini kalian berdua diberkati. Percayalah, selama menjalani kehidupan pernikahan, Tuhan akan terus berganti. Ya, waktu ada persoalan, waktu ada pergumulan, dipandang Tuhan Yesus, karena Dia yang dapat menyelesaikan segala persoalan. Dan sekali lagi, kalau ada semacam ketidak satu paham atau ada persoalan sedikit, jangan sekali-kali bilang cereh kok bisa, ya kan? Ingat, hidup mati dikuasai oleh Dia. Di kitab Amsal ada di sana. Jadi pada waktu siapa sudah menolak, maka dia akan menerima akibatnya. Biar semua kemarin tetap ucapkan kata-kata berkah. Saya kira itu yang Bapak Ani boleh sampaikan, ya. Dan Sandy, ingat, jangan merenung apa di sini, ya. Lupa tahan ke sana, ya. Biarlah itu penolong. Jadi kalau sudah
dalam berkat Tuhan, jangan lupa orang tua yang Tuhan kasih tanpa jadi penolong kan. Banyak laki-laki kalau suruh keluarga berhasil serupa bahwa yang bikin itu adalah Tuhan tempatkan penolong. Ya, bagus-bagus saya terus percayalah kasih Tuhan Yesus hadir dalam kehidupan rumah tangga kalian berdua. Tentunya saya atas nama pribadi keluarga besar Silangit Tamu Tua juga mewakili tamu undangan. Tamu undangan ini pasti dukung dalam doa, ya kan? Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dan ada yang berdoa ini kan bilang doa ke keluarga, mudah-mudahan Bapak kalian terus pasti doanya supaya diberkati dan menghasilkan keturunan ilahi. Anak-anak Sario yang diberkati. Nah, ini orang Sario semua ini. Jadi ini makin orang Sario semua. Tuhan berkati kita semua, memberkati Sandy dan Bella. Shalom, damai di hati. Selamat malam. Iya, diucapkan terima kasih kepada Bapak. Mohon izin Bapak untuk mengambil dokumentasi bersama. Diundang juga Ibu Dr. Rini Tamu Tuhan selaku PJ Bupati selaku juga istri dari Bapak Haji Terkasih untuk foto dokumentasi bersama. Nasihat dari Nani tadi, berjalan bersama, Bella adalah penolong yang sejati untuk Sandi. Jangan pernah meninggalkan hanya dengan masalah kecil. Iya, luar biasa. Dan mereka akan bekerja sama. Kita akan melihat mereka akan bekerja sama untuk saling melayani dengan simbolisasi pemotongan kue pengantin bersama-sama mulai dari atas sampai ke bawah. Bekerja sama mengarungi kehidupan. Mulai dari ini kalian sebagai pasangan suami istri, walaupun begitu banyak tantangan, tapi kalian akan lewati bersama. Ingat ada Tuhan yang selalu membantu. Iya, luar biasa. Ada kue yang sudah disediakan. Dipersilakan untuk Sandi dan Bella untuk bisa menuju kepada Mama dan Papa, Mama dan Om, mohon maaf. Dimulai dengan Mama dari Sandi dan Om dari Sandi. Diundang berdiri untuk kedua orang tua. Iya, luar biasa. Sama-sama mereka menuju dan kita akan melihat pelayanan perdana dari Sandi kepada orang tua, dari Bella kepada orang tua. Kali ini orang tuanya Sandi maka akan dilayani oleh Bella yang nantinya menjadi orang tua dari Bella juga. Iya, dimulai dari siapa nih? Mama atau dari Mama? Oke, suapan kue kepada Mama Terkasih. 1, 2, 3. Iya, luar biasa. Selanjutnya kepada Om Terkasih, Omnya Sandi. Luar biasa. Bella ini akan jadi Omnya Bella. Sedikit, katanya sedikit, cuma sedikit. Oke, 1, 2, 3. Iya, luar biasa. Silakan piringnya diberikan kepada
Iya. 1, 2, 3. Iya, luar biasa. Tidak ada tepuk tangan nih dari hadirin yang hadir. Iya, gitu dong. Selanjutnya dilanjutkan kepada Om. Potongannya boleh, besar boleh kayak gini. 1, 2, 3. Iya. Luar biasa. Diikuti dengan ciuman kasih. Sandi terlebih dahulu kepada Mama. Iya, luar biasa. Dilanjutkan kepada Om terkasih dan diikuti oleh Bella. Berikan ciuman kasih kepada Mama terkasih. Iya, luar biasa. Bella telah menjadi seorang istri nih, Mak. Om, Bella telah menjadi seorang istri untuk Sandi. Dan silakan untuk kedua mempelai untuk mengambil tempat di tengah. Kalau tadi sudah melayani orang tua, sekarang mereka akan saling melayani. Ya. Oke, pelan-pelan. Ya. Maju, agak maju sedikit ke depan. Ya, dipersilakan untuk pegang kayu. Saling berhadapan Sandi dan Bella. Iya, oke. Silakan kuenya diberikan kepada Sandi dan Bella. Mereka akan melayani lewat saling menyuapi kue, potongan kue yang nantinya akan selalu mereka berbagi dalam kehidupan mereka ke depan. Sudah siap? Oke. Siap, silakan untuk saling melayani. 1, 2, 3. Iya, luar biasa. Ini kerjasama yang perdana untuk mereka berdua. Ke depan mereka akan saling bekerja sama seumur hidup. Ya, ibunya dulu. Terima kasih untuk pagar kayu. Diundang lagi ke depan, ambil tempat ke depan, dan ini momen yang ditunggu-tunggu. Iya, sudah sepatunya, sudah saling berhadapan 22 tahun mau bikin apa, Kak? Oke, kita masuk dalam wedding kiss. Saya bisa tahu mau ambil bagian di bagian mana? Sudah? Oke. Nanti tunggu hitungan saya. 1, 2, 3, baru dilepaskan. Oke? Ya. Siap? Saling berpegangan tangan. Lihat istrimu dan family and friends. This is the wedding kiss. Silakan. 1, 2, 3. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Sandi dan Bella. Luar biasa. Iya, memang luar biasa semangatnya mereka berdua. Dan langsung saja, ya, mereka yang bikin tapi para hadirin yang datang tahun lalu. Dan saat ini kita akan mendengarkan ucapan terima kasih yang langsung akan dibawakan oleh pengantin Sandi dan Bella. Kalau saya tidak salah, dan ini memang informasi yang akurat, Sandi dan Bella ini penyanyi yang terbaik di Indonesia, betul? Nanti orang dengar, siapa tahu request dari Bapak Ani tadi boleh terpenuhi kan? Iya, dipersilakan untuk Sandi dan Bella untuk membawakan ucapan terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama kami mau mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus dan di mana Tuhan boleh sampai di hari ini boleh ada di tempat ini karena menyusupi banyak pertemuan kedua dan juga mengucapkan terima kasih buat pendeta Yudi yang telah memberkati kita di bulan kami dan juga pendeta Redli dan pendeta Siri yang selalu kasih pembalaan 2 hari lalu untuk kita di Bella. Terima kasih banyak kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati Ibu dan Bapak Pendeta dan juga keluarga. Dan saya juga mau mengucapkan terima kasih buat Bapak Dr. Franciscus Andi Silagen selaku Ketua Dewan Provinsi Sulawesi Barat dan juga Ibu Dr. Dini Mutuan selaku pejabat Bupati Kepulauan Seribu. Terima kasih Bapak Ibu telah kesempatan hadir dan juga buat Bapak Niklas Silagen yang boleh hadir malam hari ini dan juga saya mau terima kasih juga buat keluarga dari Alau, dalam pendidikan semua yang membantu kita
pemalas, tapi kita selalu berdoa semoga Tuhan berkati dan mencari keluarga. Dan juga buat pelayanan khusus dari Pondok Pesantren sampai Pondok 11 Jemaat Indonesia, terima kasih banyak semuanya hadir di malam hari ini bersama keluarga. Dan juga buat kita Ibu Lurah, Ibu Istiati Nama, terima kasih Bu boleh hadir hari ini. Dan juga buat jemaat 08 Bapak Penatua di Majini dan juga di Sulawesi Bogor dan juga keluarga besar 08 yang boleh hadir dan boleh membantu kita kembali. Terima kasih kepada keluarga besar itu dan keluarga dan juga terima kasih juga buat teman-teman penyelenggara pemilu 2024 BPK dan BPS dan juga Pak Mas Syamsarion. Terima kasih banyak Bapak Ibu dan teman-teman boleh berkesempatan hadir. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati. Dan juga buat keluarga dari saudara keluarga yang Muhammad bisa cuma satu persatu, tapi kita selalu berdoa semoga Tuhan Yesus selalu memberkati keluarga besar yang dari saudara. Terima kasih banyak. Kita akan kembali. Kalau iya harus putar semua. Akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Renli, diundang kepada Bapak Pendeta Renli dengan penuh kasih. Dan setelah doa ini kita akan mengikuti dokumentasi bersama, bersiap-siap untuk PPK, PPS dan Panwas Syamsarion dan juga pegawai Kesatuan Provinsi Sulu. Ya, mungkin yang cowok-cowok ambil tempat di bagian bawah, bisa karena kemudian maju jadi bisa duduk ya. Ambil posisi duduk supaya tempat ini masih cukup. Iya, yang cowok ambil posisi di depan. Iya, thank you. Orang pada mau maju.
Iya, ucapkan terima kasih kepada pemuda dan remaja dari Jemaat Gabungan Indonesia Sari Piungan. Iya, dan saat ini kita akan masuk dalam ramah tamu bersama. Akan diawali oleh keluarga Sandi dan Bella, dan juga untuk tamu VIP dipersilakan menempati meja yang sudah disediakan, dan dipersilakan untuk Sandi dan Bella serta